Assalamualaikum sahabat. Kembali lagi di channel Novidiana. Yuk dukung terus channel ini dengan cara klik subscribe, like, komen, dan share. Kita lanjutkan saja cerita Nikah Kilat bab ke-15 dengan judul Masa Lalu Ralin. Selamat mendengarkan. Pagi ini Ethan masih makan masakan Ralin karena Mak Jas masih cuti. Jam pun masih sangat pagi untuk berangkat bekerja. Jadi Ralin masih bisa mengobrolkan yang tertunda kemarin. Setelah sarapan, Ralin menunggu Ethan untuk menceritakan keluarga dan pekerjaannya. Ralin memandang Ethan sambil menopang dagunya di atas kedua tangannya. Merasa diperhatikan, Ethan menoleh pada Ralin. Ethan memandang Ralin yang terlihat sangat imut dengan rambut yang dikepang dua. "Apa?" tanya Ethan, meletakkan koranya. "Katanya kemarin mau cerita," kata Ralin. Ethan memandang jam tangannya. "Astaga, ini masih pagi Ralin, dan juga mau berangkat bekerja." "Ralin sayang," kata Ethan sedikit gemas, "kamu kan berangkatnya jam 8-an. Ini masih jam 6. Masih ada waktu 2 jam. Ayo, aku tunggu kamu cerita," kata Ralin sedikit memaksa. Dengan menghela nafas, akhirnya Ethan mengangguk. "Oke, mau aku cerita apa?" tanya Ethan. "Pekerjaanmu. Aku merasa culun saat semua orang tahu kamu, tapi aku malah tidak tahu sama sekali," kata Ralin. "Kalau aku bilang kerja di bidang sedot WC, penyapu jalanan, atau jualan di pinggir jalan, kamu mau ninggalin aku?" kata Ethan. Apa kamu berpikir aku cewek matre yang hanya mau uangmu saja? Aku bukan cewek seperti itu. Kau sudah membuatku tersinggung," kata Ralin dengan wajah yang dibuat sedih. Ethan tersenyum dan pilihannya benar untuk memilih Ralin. Ralin mengeluarkan kartu yang diberikan Ethan kemarin lusa. "Ini aku hanya pakai 450 untuk beli buku aku dan Bila. Aku akan mengembalikannya saat aku bekerja nanti," kata Ralin. Ethan menatap Ralin dengan tatapan serius dan menyodorkan kartu itu kembali. "Itu punyamu dan aku cuma bercanda. Aku percaya kamu tidak seperti itu. Dan apa sih yang orang bilang kepadamu tentang siapa aku?" tanya Ethan. "Kamu seorang pengusaha muda yang cukup terkenal dan perusahaanmu di mana-mana. Kamu seorang miliarder," kata Ralin. Ethan tertawa. Ralin terperangah melihat Ethan tertawa lepas. "Apa yang lucu?" tanya Ralin. "Kamu yang lucu," kata Ethan di sela tawanya. "Aku? Kok aku?" "Iya, kamu percaya sama kata orang itu?" Ethan bertanya. "Percaya nggak percaya," jawab Ralin. "Kok gitu?" "Percayanya kamu seperti memiliki semuanya. Mobil aja ada banyak," kata Ralin. "Nggak percayanya kamu terlihat sederhana dan tidak seperti pengusaha lainnya yang terlihat angkuh dan sombong," lanjut Ralin. Ethan menatap Ralin dan memegang tangannya. Ethan melihat Ralin terlihat sangat ingin tahu dan sejak awal ia juga ingin jujur karena kejujuran adalah pondasi utama setiap hubungan. "Kamu bohong ya? Kamu gak jujur? Males kamu bilang kita harus saling terbuka kan? Tapi kalau kamu tidak mau cerita, ya sudah, hak kamu juga," kata Ralin melepas genggaman Ethan.
kemudian beranjak untuk pergi. "Jangan marah, aku akan cerita semuanya. Tapi gantian ya," kata Ethan, sambil menarik Ralin untuk duduk kembali. "Oke, aku akan mengenalkan diriku. Namaku Ethan Timothy. Usiaku 28 tahun. Dulu aku bertiga bersaudara, sekarang tinggal 2 bersaudara." Ethan mulai bercerita. Ralin mendengarkan dengan seksama. "3 bersaudara?" tanya Ralin. "Iya, aku punya saudara kembar, cewek. Tapi meninggal saat usia 17 tahun. Dan iya, aku seorang pengusaha. Tapi bukan miliarder. Sudah cukup sekarang, giliran kamu bercerita," pinta Ethan. "Aku Karalin, umur 20 tahun. Masuk kuliah. Sebelum tinggal di sini, aku tinggal di Surabaya. Alasanku ke kota ini..." Ralin menceritakan semuanya. Tapi hanya satu yang tidak ia ceritakan, dan tidak mau mengungkit cerita itu. Karena Ralin tidak mau bersedih lagi, dan merasa tersakiti oleh keluarganya. Dan yang membuatnya sakit hati dan tidak mau lagi kembali ke Surabaya, karena ia pernah dipekerjakan di klub malam. Tapi beruntung, Ralin bisa keluar dengan cara kabur. "Asal Surabaya. Jadi kedua orang tuamu dimakamkan di sana?" tanya Ethan. "Iya," jawab Ralin pendek. "Apa kamu mau ikut aku ke Surabaya lusa?" tanya Ethan. Dengan cepat Ralin menggeleng. Ia masih trauma dengan kejadian 2 tahun lalu. Ethan mengerutkan keningnya. "Tapi kali ini aku tidak menerima penolakan. Aku di sini saja," kata Ralin. "Aku di sana lama, sekitar 3 minggu, dan seminggu mengunjungi bunda. Jadi kamu harus ikut," kata Ethan. Ralin diam. "Oke, kita akan berangkat," putus Ethan tanpa melihat perubahan sikap Ralin. Ralin terus mondar-mandir di dalam kamar. Ia bingung. Ethan memaksanya untuk ikut, sedangkan dirinya masih trauma untuk datang ke kota itu. Ethan yang baru selesai ganti baju melihat Ralin yang seperti setrikaan mondar-mandir. Heran dan menarik Ralin untuk menghentikannya. "Ada apa? Kok belum siap-siap?" tanya Ethan. Ralin diam dan memandang Ethan. "Ada apa?" tanya Ethan lagi. "Lusa aku di rumah saja ya. Aku gak apa-apa sendirian. Lagian Mak Jas kan udah selesai cutinya 2 hari lagi," kata Ralin. "Nanti kita bicarakan. Sekarang kamu siap-siap pergi kuliah. Aku antar atau naik mobil sendiri. Aku nanti gak ada meeting sama sekali." "Diantar saja gak apa-apa kan?" kata Ralin. "Ya udah, cepat siap-siap," kata Ethan. Ralin mengangguk dan segera masuk ke ruang kanti. Dalam perjalanan ke kampus, Ralin banyak diam. Itu membuat Ethan heran. "Aku memaksamu untuk ikut bukan karena aku lama di sana, tapi juga ingin bersilaturahmi ke keluargamu," kata Ethan. Ralin menoleh. Bersilaturahmi berarti bertemu bibi dan pamannya. Padahal mereka berdua yang ingin dihindari. "Ralin, apa kamu tidak mau mengunjungi makam kedua orang tuamu?" tanya Ethan. Tapi Ralin terhenti dan menghadap jendela. Ia ingin sekali mengunjungi makam, tapi ia takut jika paman dan bibinya menemukannya. Pasti mereka berdua tidak akan melepaskannya lagi. Tapi apa? Apa yang mengganjal di hatimu? Ethan merasa Ralin menyembunyikan sesuatu. Ethan membelokkan mobilnya menuju jalan bukan arah kampus Ralin. "Kita mau kemana?" tanya Ralin. Tidak menjawab, Ethan malah mengeluarkan ponselnya dan menghubungi seseorang. "Dil, tolong untuk hari ini aku tidak ke kantor.
Atur ulang jadwal sampai sebulan ke depan, pinta Ethan. Setelah mendapatkan jawaban, Ethan menutup panggilannya. Kita mau kemana? Tanya Ralin. Ke tempat kamu mau bercerita, kata Ethan. Ethan membelokkan lagi mobilnya menuju sebuah danau yang cukup rindang dan sejuk. Ralin baru tahu di kota besar seperti ini ada tempat yang indah. Ayo, ajak Ethan. Ralin mengikuti Ethan duduk di bangku tepi danau. Ini danau buatan yang 7 tahun lalu menjadi proyek terbesar pertamaku, kata Ethan. Semua ini konsep dariku. Bagaimana menurutmu? Apa cukup menenangkan? Tanya Ethan. Ralin hanya mengangguk. Tempat ini indah. Meski danau buatan ini nampak seperti alami dan rumah-rumah pohon semakin melengkapi. Indah dan mengagumkan, kata Ralin. Sekarang kembali ke topik. Kenapa kamu seakan enggan ke kota itu? Tanya Ethan. Ralin memandang Ethan. Trauma jika nanti aku bertemu bibi dan pamanku, kata Ralin. Aku takut jika aku bertemu mereka, aku akan lagi seperti dulu. Ethan terkejut jika Ralin memiliki masa lalu yang tidak mengenakan di kota itu. Untungnya aku bisa kabur saat akan dibawa ke hotel. Dan kebetulan ada ayah Bila yang menyelamatkanku dan membawaku. Yang waktu itu hampir menabrakku. Karena aku yang terlalu takut dan berlari tanpa melihat kanan dan kiri, cerita Ralin. Ethan segera memeluk Ralin. Gadisnya menangis, itu membuatnya sesak. Sudah, kamu kesana bersamaku. Aku akan melindungimu. Tidak akan membiarkan mereka menyakitimu lagi, kata Ethan. Dan itu cukup membuat Ralin tenang. Bersambung. Terima kasih teman-teman sudah mendengarkan lanjutan cerita ini. Tetap tunggu lanjutan cerita selanjutnya ya di bab 16. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.